Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada seluruh peserta lomba aparatur dan non-aparatur tingkat daerah istimewa Yogyakarta tahun 2024. Kepada calon peserta baik yang berasal dari Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian, Gabungan Kelompok Tani, Petani Berprestasi, dan Kelembagaan Ekonomi Pertanian, kami berharap agar terus semangat dan berusaha untuk meraih hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Lestari. Saya PPL BPP Wonosari, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Saya tinggal di Ngricik, Wiladeg, Kapanewon, Karangmojo. Pendidikan terakhir saya Sarjana Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Kalurahan Duet mempunyai luas wilayah 435 hektar dengan potensi lahan pertanian 218 hektar. Sedangkan Kalurahan Mulo mempunyai luas wilayah 694 hektar dengan potensi lahan pertanian mencapai 237,6 hektar. Baik di Kalurahan Duet maupun Kalurahan Mulo, sebagian besar penduduk merupakan petani sehingga pertanian merupakan mata pencaharian utama. Kelembagaan kelompok yang terdapat di Kalurahan Duet yaitu 1 Gapoktan, 7 kelompok tani, 2 KWT, dan 1 kelompok ternak. Sedangkan di Kalurahan Mulo terdapat 1 Gapoktan, 9 kelompok tani, dan 2 KWT. Kalurahan Duet dan Kalurahan Mulo merupakan daerah lahan kering yang mengandalkan pengairan dari air hujan. Hanya saja di Kalurahan Duet potensi sumber air sangat banyak, sehingga banyak terdapat sumur ladang. Sedangkan di Kalurahan Mulo sumber air tanah hanya terdapat di sebelah utara, dan itu pun baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di wilayah Mulo bagian selatan sudah tidak ditemukan sumber air tanah. Potensi pertanian yang dikembangkan di Duet adalah tanaman pangan yang berupa padi gogo dan palawija. Di Kalurahan Duet, padi hanya ditanam pada musim penghujan. Pada musim tanam kedua, komoditas yang ditanam sebagian besar berupa palawija, yaitu jagung, kacang tanah, dan kedelai. Pada awalnya, penanaman sayuran di Kalurahan Duet hanya dilakukan pada musim tanam kedua dan musim kemarau saja. Akan tetapi, sekarang sudah berkembang penanaman sayuran di musim penghujan. Kalurahan Duet merupakan salah satu sentra penghasil sayuran di Kabupaten Gunung Kidul, terutama sayuran daun dan cabai hijau. Pola tanam sayuran di Duet berbeda dengan wilayah lainnya. Di wilayah Duet, sayuran ditanam dengan sistem tumpang gilir. Dalam satu bedeng ditanam lebih dari satu komoditas. Biasanya sayuran yang berumur pendek seperti bayam, sawi, kangkung ditanam secara tumpang gilir dengan komoditas yang berumur lebih panjang. Nama saya Suparno, Ketua Kelompok Tani Ijo Rukun. Kelompok Tani Ijo Rukun ini memang sebagai pokok yaitu hortikultura. Hortikulturanya memang sebagai andalan untuk kelompok tani saya. Biasanya kelompok tani saya itu yang pertama itu menanam cabai, langsung masih di dalam cabai, sebelum cabai besar itu ditanamin sayuran, baik itu tanaman bayam, kangkung dan sebagainya, sehingga nanti kalau cabainya tumbuh tinggi
tanaman yang lain untuk sayuran ini sudah dapat menyokong untuk biaya beli pupuknya. Di Kaluran Luwet, cabai keriting tidak dipanen merah tetapi dipanen hijau. Ini merupakan salah satu ciri khas di mana Gunung Kidul terkenal dengan sayur lombok hijau. Dengan dipanen hijau, umur tanaman akan lebih panjang. Dalam budidaya sayuran, petani sudah mulai mengurangi penggunaan pestisida kimia semenjak kami kenalkan dengan Agensia Hayati yang lebih ramah lingkungan. Datangan Bu Indang Lestari untuk dari PPL ini juga banyak sekali merubah dari dulunya yang pemakai pupuk dari pabrik, sekarang sudah mulai membuat pupuk dari Hayati, pembuatan agen Hayati, dan pupuk lain dari Hayati, sehingga akan mengurangi pupuk kimia. Kegiatan sudah kami laksanakan dalam rangka pendampingan petani. Di antaranya pendampingan pembuatan APH, gerdal pembuatan pupuk organik, pendampingan persemaian cabai, pembuatan biosaka, dan lain sebagainya. Kami juga melakukan pendekatan dan pembinaan pada generasi muda. Alhamdulillah saat ini mulai ada generasi muda yang bergerak di bidang pertanian. Mereka menanam sayuran seperti cabai, terong, dan semangka. Kenalkan, nama saya Muhammad Anggit Ilmawan Agung dari Desa Luwet, umur 26, mengelola semangka. Perkenalkan, nama saya Asep Japoni, salah satu petani milenial dari daerah Luwet, Wonosari, Gunung Kidul. Saya sudah mendapatkan bimbingan dari Ibu Endang selama kurang lebihnya 2 tahun. Dan pertanian yang saya lakukan di sini adalah pertanian sayur-sayuran dan kemudian padi. Sayur-sayurannya berupa cabai, terong, dan sawi. Ada pendamping penyuluh namanya Bu Indang Lestari yang luar biasa, tidak mengenal lelah. Dia selalu proaktif untuk pergi ke kelompok, memberikan warna tersendiri, karena sebelum Indang ke kelompok kami agak lemah, artinya tidak aktif sekali. Ternyata setelah Indang masuk ke kelompok kami, antusias kelompok luar biasa.